Halo, apa kabar semuanya? Kembali lagi dengan gua di sini dan RS Tekno 15. Oke, pada video kali ini gue mau sharing ke kalian bagaimana cara mengimplementasi multiple upload di kode Igniter 3. Kebetulan di sini gue menggunakan plugin tambahan yaitu dari jQuery ya. Namanya itu jQuery Multiple File Upload atau jQuery File Upload. Oke, langsung aja gue demoin dulu bagaimana nanti hasil akhirnya. Jadi misalkan ini gue membuat contoh tampilannya. Misalkan sini ada button add files, start upload, cancel, dan delete. Ini sebenarnya itu template dari pluginnya. Misalkan kita coba add files, kita coba tambahkan file image ini, kemudian add files lagi karena kita akan mengetes multiple uploadnya. Oke, kemudian kita tambahkan lagi add files lagi yang filenya lebih besar daripada 1 mega. Misalkan ini yang filenya 2,85 MB. Oke, kita open. Nah, di sini gue juga menambahkan sedikit validasi ya untuk file image seperti biasa, seperti batasan file size-nya yaitu tidak boleh lebih dari 1 mega dan validasi tipe filenya, tipe file image yang bisa diupload ya, seperti biasa JPEG atau PNG atau GIF ya. Oke, langsung aja. Kalau dilihat di sini yang ini tidak bisa diupload karena melebihi 1 MB. Oke, langsung aja kita coba start upload ya. Kalau button yang start upload di sini akan mengupload semua file yang ada di sini yang siap untuk upload. Kalau ini satu persatu. Kita coba start. Oke, ini hasilnya. Yang dua berhasil terupload, yang ini tidak terupload karena files is too large. Kemudian kita reload. Nah, maka akan menampilkan dua list file yang sudah diupload sebelumnya. Oke, gimana sih cara mengimplementasikannya atau codingannya gimana sih? Langsung aja. Sebelum ke codingan ada yang lupaan, kita download dulu templatenya atau template pluginnya. Itu kita ke sini aja, gua download di sini di codehim.com. Kalian download aja, kemudian kalian klik download. Linknya gue sertakan di deskripsi pada video ini ya. Kalian download, nanti hasilnya itu seperti ini. Bahan tutorial library. Nah, ini hasil downloadnya dalam bentuk zip. Kemudian kalian unzip menjadi seperti ini nih. Ini hasil proses unzipnya nih. Kalau lihat dari sini title-nya sangat panjang ya. Title atau nama filenya terlalu panjang. Kalian copy aja dulu. Kalian copy ke project kalian. Di sini gua taruh di folder asset, kemudian plugins. Nah, di sini. Kemudian gua rename menjadi jQuery multiple file upload supaya nanti ketika kita ingin meload scriptnya itu menjadi lebih mudah, tidak terlalu panjang. Ya, meskipun ini bisa dibilang masih panjang ya. Sebenarnya ini rename ini terserah kalian mau rename-nya apa, yang penting mudah dimengerti dan tidak menyebabkan error atau konsisten ya. Oke, setelah pluginnya siap, kita langsung ke codingannya. Pertama gua buat controller, class controller. Sebenarnya ini class controller ini melanjutkan dari tutorial sebelumnya. Yang sebelumnya kan gue buat metodenya ini function image. Nah, sekarang gue menambahkan metode baru, yaitu pertama itu gue membuat function multi. Sebenarnya fungsi ini hanya untuk meload view daripada form multi upload, yaitu yang ini meload view ini aja. Oke, selanjutnya kita lihat dulu bagaimana codingan di view-nya. Nah, sebenarnya ini sedikit rumit dan panjang ya. Jadi gue coba jelaskan per step-step. Oke, yang pertama itu seperti biasa kalian load terlebih dahulu file CSS serta script jQuery dan Bootstrap, serta file CSS dari pluginnya yaitu jQuery file uploadnya di sini. Nah, di tag head.
kemudian karena entah kenapa ketika gue mengimplementasikan jQuery file upload dengan menggunakan Bootstrap 4.1.3, ada sedikit error ketika gue menambahkan file baru. Jadi view-nya itu tidak terlihat. Maka dari itu gue menambahkan style ini, style, kemudian class fed.in, kemudian opacity 1. Dimana sih kita mengimplementasikan class fed ini, ntar gue jelaskan di bawah. Oke, setelah file script CSS nya sudah di load pada tag head, kemudian kita menambahkan text style ini. Selanjutnya kita buat formnya. Nah, sebenarnya ini formnya itu juga gua langsung copy juga dari sini ya sebenarnya. Cuman sayangnya di sini belum ada file controllernya atau untuk menghandle backendnya. Nah, sebenarnya file formnya pun gua copy dari sini. Nah, ini formnya, bisa kalian ikutin aja, copy dari sini formnya. Yang penting itu yang harus kalian sesuaikan pertama di actionnya. Ini kalian arahkan ke controller dan method untuk menjalankan proses uploadnya. Kalau gue di sini ada di controller files upload, kemudian nanti gue buat method baru dengan nama proses upload. Kemudian metodenya post, kemudian di end type multipart form data. Kemudian ID-nya ini template ya dari sananya. Kemudian bawahnya biarkan aja seperti ini. Oke, kalau kalian sudah mengkopikan formnya, nah untuk formnya ini bebas ya, tidak harus di dalam class box body pad atau box info, disesuaikan saja dengan codingan kalian. Yang penting satu tag form ini tidak usah banyak diubah kecuali di bagian atribut actionnya. Oke, selanjutnya yaitu mengkopikan template untuk menampilkan files yang siap untuk diupload. Nah, ini templatenya jadi template yang seperti ini. Kita add files, kemudian kita add seperti ini. Nah, ini templatenya untuk menampilkan template tampilan ini. Templatenya adalah seperti ini. Dan ini pun sebenarnya gua copy dari sini ya. Ini gua copy dari sini, dan seperti yang tadi gua bilang di sini ada class fed. Nah, fed ini kalau misalkan gua implementasikan dengan Bootstrap 4.1.3 dan sebelum gua mencoba menambahkan ini, tampilannya itu tidak terlihat di view. Oke, kita coba ya. Misalkan ini kita komen aja, kita save, kemudian kita reload. Nah, ini tampilannya menjadi seperti ini nih, tidak terlihat. Maka dari itu kita perlu menambahkan text style ini. Kemudian di sini juga ada template files yang sudah di-upload sebelumnya dan siap di-download. Ini adalah templatenya. Oh ya, untuk templatenya sendiri menggunakan teks XTMPL ya. Nah, ini mirip-mirip teks PHP, tapi di sini yang biasa kita menggunakan PHP, open tag-nya dan close tag-nya itu menggunakan kurung kurawal dan tanda persen. Oke, dan templatenya ini sebenarnya juga gua nggak ubah, gua langsung copy aja dari sini ya, kedua templatenya. Nah, selanjutnya setelah kita mengkopikan templatenya, langkah selanjutnya yaitu meload script plugins jQuery file upload beserta dependensinya atau plugins tambahannya. Dan yang perlu diperhatikan di sini yaitu urutan kalian meload scriptnya. Jadi tidak bisa nih misalkan jQuery multiple file upload atau jQuery UI widgets itu ada di bawah, atau load image almain.js di bawah, itu bisa menyebabkan error. Maka dari itu aman ya, karena di sini gua udah mengimplementasikan dan mencobanya, amannya urutannya seperti ini. Jadi sebelumnya di atas sudah gua load jQuery-nya ya, di sini di tag head-nya kan. Ini kita load jQuery-nya.
Nah, di bawahnya setelah itu kita load dari jQuery UI widget.js, TMPL min.js untuk mensupport teks ini ya, teks TMPL, kemudian load image al.min.js, kemudian canvas, dan seterusnya. Yang perlu gue tekankan di sini untuk script load image al.min.js gue menggunakan yang versi 4.01, karena ketika gue mencoba menggunakan versi terbaru, kalau nggak salah versi 5, itu ada sedikit bug dimana ketika gue mencoba menambahkan atau add files lebih dari 2 mega itu tidak terload, hanya muter-muter aja ininya progresnya. Dari itu gue menggunakan yang versi 4.01. Oke, selanjutnya kalau misalkan kalian sudah meload ini semua, kita siapkan script untuk menghandle proses downloadnya. Dan sebenarnya script ini juga gua copy dari file JS nya, ada di demo kalau nggak salah. Gue lihat di sini aja ya biar lebih mudah. Nah, sebenarnya ini gua copy dari sini, gue pindahin di sini. Yang harus kita sesuaikan itu pertama, karena di sini gua di awal udah gua katakan gua menambahkan validasi sederhana. Nah, di sini pada bagian ini kita menambahkan nih accept file types, yaitu GIF, JPEG, dan PNG. Kemudian max file size-nya dalam bytes. Nah, kalau nggak salah ini sekitar 1 MB. Kemudian URL untuk proses uploadnya seperti yang action tadi, format atribut yang ini. Mana ya, ke atas lagi. Nah, samakan dengan yang ini. Nah, di sini gua ada di files upload / proses upload. Sebenarnya itu aja yang harus disesuaikan. Kemudian gue tambahkan juga di sini max file size-nya. Enggak, ini enggak gue tambahkan. Ini karena Windows Local Hostname-nya tidak ini, jadi ini enggak bakal dilakukan. Yang harus gue tambahkan lagi, nah di sini ada di bagian support.course. Ini samakan saja dengan yang di atas. Oke, selanjutnya bagaimana sih untuk metode ininya, codingannya, proses uploadnya? Oke, balik lagi ke class controllersnya, dan ini adalah codingan metode proses uploads. Nah, pada bagian awal di sini kita menyiapkan path directory dan URL, lokasi simpan file uploadnya di mana. Dan di sini adalah directory, di sini menggunakan titik, kemudian /asset, image gallery, kemudian untuk path URL-nya titiknya dihilangin aja sebenarnya gitu, karena ini untuk URL bentuknya. Kemudian file name-nya di sini gue menggunakan kombinasi waktu saat ini serta angka random. Tujuannya apa? Supaya file name yang ketika diupload itu unik sifatnya, jadi tidak ada file name yang sama. Kemudian ini membuat direktorinya. Nah, membuat direktori ini dengan path ini. Oke, selanjutnya kita siapkan config untuk library uploadnya, yaitu upload path-nya, yaitu yang ini directory, kita samakan. Kemudian allow types-nya, yaitu GIF, JPEG, PNG, dan JPG dan JPEG. Kemudian encrypt name-nya false saja. Kemudian file name-nya kita sesuaikan dengan yang ini. Oke, selanjutnya kita load library-nya dengan config yang telah kita deklarasikan sebelumnya yang di atas. Oke, sudah itu melakukan proses upload. Jika hasilnya true atau proses uploadnya berhasil, kita kembalikan data uploadnya ke variabel data, yang mana nanti di variabel data ini berisikan file name, file size, file type, dan sebagainya. Kemudian kita buat objek, kelas objek, dimana nanti objek itu kita isi dengan name. Ini berdasarkan dokumentasi jQuery file upload ya, jadi disamakan saja, tidak boleh diubah untuk sininya.
yaitu ada name, kita ambil dari file name-nya, kemudian size, kita ambil dari file size-nya, type, kemudian file type, kemudian URL, path image-nya, kemudian thumbnail URL samakan saja dengan URL-nya, kemudian delete URL. Delete URL itu adalah link untuk proses menghapus gambarnya. Kemudian delete type-nya delete, kemudian errornya 0. Sebenarnya data ini untuk menampilkan list image setelah diupload. Jadi untuk menampilkan ini, misalkan kita upload yang ini, misalkan kita reload dulu ya, sorry. Nah, sebenarnya data-data yang tadi untuk menampilkan ini, maka dari itu untuk key name-nya, name, size, type, URL, thumbnail URL, delete type, error, ini tidak boleh diubah karena ini sudah sesuai dengan dokumentasi dari jQuery file upload-nya. Nah, paling yang ini aja yang harus disesuaikan dengan codingan untuk menghapus filenya yang kalian buat. Misalkan nama metodenya apa, kemudian di controller mana. Kemudian ini pun sebenarnya ini tidak banyak yang diubah ya, seharusnya palingan yang delete URL-nya doang yang apabila berbeda dengan yang gua buat. Kemudian dimasukkan ke dalam variabel array, kemudian false, kemudian echo JSON encode dikembalikan ke pemanggilnya untuk ditampilkan ke sini. Kemudian else, nah ini apabila tidak ada proses upload yang berjalan atau proses uploadnya gagal, yaitu fungsi untuk mendapatkan file-file image yang sudah diupload sebelumnya dengan fungsi get dir file info dari path-nya, upload path-nya, kemudian font file kita deklarasikan tipenya array, kemudian f sama dengan 0. Kemudian kita buat looping untuk memasukkan font files ini, name, size, URL, thumbnail, delete URL, delete type, error ke dalam variabel font files. Oke, setelah itu kita kembalikan atau kita return variabel ini font files ke pemanggilnya, yaitu fungsi yang ini. Dan ini untuk menampilkan yang ini juga. Kemudian di bawahnya itu fungsi delete. Di sini pertama di sini kita get dulu filenya. Filenya apa? Di sini kita dapetin dari file name ini. Kemudian direktorinya ada di mana? Kemudian success kita unlink, fungsi untuk menghapus file di PHP ya. Unlink, direktorinya apa, filenya apa, kemudian kita kembalikan lagi hasil hapusnya apa, info success, info path, filenya apa yang dihapus, ini disamakan aja, palingan ini yang harus disesuaikan dengan tempat kalian mengupload image-nya. Kemudian info file is file directory file. Oke, kemudian echo JSON encode array info ini kita bisa hapus aja. Oke, kita save. Nah, oke, sudah. Sebenarnya untuk codingannya sih seperti itu aja. Dan pada tutorial ini gue belum mengkoneksikan file image ini ke database, jadi gue belum menyimpan kayak path name-nya, kemudian mungkin ada deskripsi image, caption, kayak gitu-gitu ke dalam database. Jadi gue hanya mengimplementasikan proses uploadnya aja dari lokal PC atau laptop kalian ke server PHP-nya. Oke, mungkin sekian video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada yang ingin ditanyakan bisa kalian utarakan lewat kolom komentar atau email di rstekno15@gmail.com atau bisa juga DM Instagram di @rstekno15.
Jika ada kritik, saran, bisa kalian utarakan juga lewat komentar, DM Instagram atau email. Dan jika menurut kalian tutorial ini bermanfaat, jangan lupa untuk like serta subscribe serta share video ini ke teman kalian, keluarga kalian, atau kerabat kalian. Oke, sekian dan bye bye.